Nah, kita masuk ke teorema 1.1, yaitu kesembandingan dasar. Berbunyi, jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang luas garis potongannya sebanding dengan sisi tersebut. Diketahui segitiga ABC dan garis XY bersejajar dengan garis BC. Buktikan dengan AX sebanding dengan AB, lalu diperoleh AY sebanding dengan AC. Nah, kita sudah mempunyai gambar seperti ini. Segitiga AXY mempunyai alas yaitu AX ini alasnya di sini. Nah, lalu segitiga XBY XBY dengan alas XB yang ini. Nah, lalu luas segitiga XBY sebanding dengan luas segitiga AXY. Ini XBY dengan luasnya AXY ya, AXY sama dengan setengah dikali T dikali XB, lalu sebanding dengan setengah dikali T dikali AX. Nah, kita ini bisa coret ini sama ini, kita peroleh XB sebanding dengan AX. Ini kita tulis, ini persamaan ke 1 ya. Lalu kita segitiga AXY dengan alas garis AY ini alasnya ya. Lalu segitiga YCX dengan alas YC ini alasnya. Lalu kita peroleh luas segitiga YCX sama sebanding luas segitiga AXY. Kita tuliskan kembali ulang saja, tidak apa-apa. Jadi setengah kali T kali YC sebanding dengan setengah kali T dibanding dengan AY. Kita bisa coret lagi ini. Nah, kita peroleh dengan hasilnya YC sebanding dengan AY. Nah, kita tulis ke persamaan kedua ya. Nah, kita sudah menggambarkan dua segitiga ini dalam satu segitiga. Nah, kita peroleh gambarnya seperti ini. Karena XY bersejajar dengan BC. Ini XY ya, bersejajar dengan BC ini. Luas segitiga XBY sama dengan luas segitiga YCX. Nah, ini ditulis ke persamaan ketiga. Lalu XB sebanding dengan AX, luas segitiga XBY sebanding dengan luas segitiga AXY sama dengan luas segitiga YCX sebanding dengan luas segitiga AXY. Kita peroleh tadi ke persamaan kedua, kita tulis lagi YC sebanding dengan AY, atau kita bisa tuliskan XB sebanding dengan AX sama dengan YC sebanding dengan AY. Itu tulis ke persamaan keempat, tambah dengan sejajar pada kedua ruas. Nah, kita tulis AX tambah XB itu sebanding dengan AX. Lalu hasilnya AY sama AY plus YC sebanding dengan AY, atau kita bisa tuliskan AB sebanding dengan AX sama dengan AC sebanding dengan AY. Jadi terbukti untuk teorema 10.1 itu AX, kita bisa tuliskan AX sebanding dengan AB sama dengan AY sebanding dengan AC. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 10.2 yang berbunyi, jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang luas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Diketahui segitiga ABC AX itu sebanding dengan AB sama dengan AY sebanding dengan AC. Buktikan dengan garis XY bersejajar dengan garis BC. Ini garis AX sebanding dengan AB, lalu sama dengan AY sebanding dengan AC. Nah, terus dibuktikan dengan XY bersejajar dengan BC. Bukti, kita menggunakan bukti tidak langsung. Andaikan garis BC
tidak bersejajar dengan XY. Garis BC ini tidak bersejajar dengan XY. Lalu yang kedua, ada garis melalui titik B dan memotong AC di titik C aksen yang ini. B ini anggap saja tidak memotong AC dan sejajar dengan garis XY. Lalu yang ketiga, garis XY bersejajar dengan garis BC aksen. Ini XY itu bersejajar dengan BC aksen. Lalu yang keempat, itu kita menggunakan teorema titik 10. Kita menggunakan teorema titik 10 yang berbunyi, jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongnya sebanding dengan sisi tersebut. Jadi AX sebanding dengan AB itu sama dengan AY sebanding dengan AC aksen. Itu menggunakan kontradiksi yang diketahui tadi. Yang ini. Lalu yang kelima, itu garis BC sejajar dengan garis XY. Garis BC ini bersejajar dengan XY itu. Jadi pengandaian itu yang digunakan salah. Teorema 10.3 yaitu kesebangunan sudut-sudut. Diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangun. Seperti ini gambarnya. Diketahui segitiga ABC dengan segitiga XYZ. Sudut A berkongruen dengan sudut X, maka sudut B berkongruen dengan sudut Y, sudut C berkongruen dengan sudut Z. Lalu kita buktikan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, kita menggunakan AC sebanding dengan XZ sama dengan AB sebanding dengan XY sama dengan BC sebanding dengan YZ. Ini AC sebanding dengan XZ, lalu AB ini sebanding dengan XY, dan BC ini BC sebanding dengan YZ. Bukti, kita menggunakan misal segitiga ABC berkongruen dengan segitiga XYZ, maka AC sebanding dengan XZ sama dengan AB sebanding dengan AY, lalu sama dengan BC sebanding dengan YZ. Itu semuanya satu, diperoleh satu. Lalu kita misalkan segitiga ABC tidak berkongruen dengan segitiga XYZ karena segitiga C berkongruen dengan segitiga Z, maka kita peroleh gambarnya seperti ini. Sudut X berkongruen dengan sudut A, kita menggunakan transversalnya, jadi garis AC. Maka berdasarkan teorema 8.7 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Nah, kita menggunakan garis XZ yang ini bersejajar dengan AC. Berdasarkan teorema 10.1 berbunyi jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongannya sebanding dengan sisi tersebut. Nah, maka AB sebanding dengan XY, AB ini sebanding dengan XY sama dengan BC itu sebanding dengan YZ. BC itu sebanding dengan YZ. Maka ini teorema 10.3 terbukti bahwa itu benar. Teorema 10.4 yaitu kesebangunan sisi sudut sisi berbunyi dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang sisi bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen, maka kesesuaian itu kesebangunan. Diketahui segitiga ABC dan segitiga XYZ, sudut ACB berkongruen dengan sudut XYZ, maka XZ sebanding dengan AC, XZ itu sebanding dengan AC,
lalu sama dengan YZ sebanding dengan BC. Buktikan menggunakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Bukti, kita menggunakan pengandaian andai tidak kongruen segitiga ABC dan segitiga XYZ itu karena sudut ACB berkongruen dengan sudut XZY. Ini ACB berkongruen dengan sudut XZY. Kita bisa gambarkan ini, lihat gambarnya. Lalu yang kedua buat segitiga lagi dengan ini, dia gambarnya CE, itu kita peroleh ini CE sama dengan ZX. Lalu CF ini sebanding dengan ZY. Yang ketiga, segitiga XYZ berkongruen dengan segitiga EFC. Lalu yang keempat, karena XZ sebanding dengan AC, ini XZ sebanding dengan AC, lalu sama dengan YZ itu sebanding dengan BC. YZ sebanding dengan BC. Maka garis EF sejajar dengan garis AB. Kita membuktikan berdasarkan teorema 10.10 yang berbunyi jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Nah, yang selanjutnya yang kelima, garis EF bersejajar dengan garis AB itu menggunakan segitiga EFC yang kita buat tadi. EFC itu sebangun dengan segitiga ABC. Itu juga berdasarkan akibat 10.2 yang berbunyi jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga dan memotong dua sisi yang lain pada dua titik berbeda, maka segitiga yang terbentuk sebangun dengan segitiga mula-mula. Itu berbeda ya, teorema yang tadi kan teorema. Nah, ini sekarang akibat 10.2. Lanjut yang keenam. Jadi pembuktian segitiga XYZ sebangun dengan segitiga ABC itu terbukti benar. Teorema 10.5 yaitu kesebangunan sisi-sisi dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga. Jika sisi-sisi persesuaiannya sebanding, maka kesesuaian itu suatu kesebangunan. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF itu AB sebanding dengan DE, AB itu sebanding dengan DE sama dengan BC itu sebanding dengan EF, maka peroleh AC sebanding dengan DF. Kita buktikan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Ini gambarnya. Kita buktikan, ini gambarnya seperti ini, kita peroleh seperti ini. Yang pertama, AB sebanding dengan BC. AB sebanding dengan DE sama dengan BC sebanding dengan EF. Jadi ini AB sebanding dengan DE, lalu BC sebanding dengan EF, maka diperoleh AC sebanding dengan DF. Itu kita menggunakan diketahui yang tadi. Lalu yang kedua, AB sebanding dengan DE, AB sebanding dengan DE, lalu peroleh AC sebanding dengan DF. Maka sudut A sama dengan sebanding dengan sudut D. Sudut A ini sebanding dengan sudut D. Ini sama ini. Yaitu sisi-sisi sebanding membentuk sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, AB sebanding dengan DE sama dengan BC sebanding dengan EF. AB sebanding dengan DE, lalu BC itu sebanding dengan EF. Maka sudut sama dengan sudut E. AC sebanding dengan DF. AC sebanding dengan DF. Lalu BC sebanding dengan EF. Maka sudut C sama dengan sudut F. Sudut C ini sebanding dengan sudut F. Sama juga seperti ini, kita menggunakan sisi-sisi sebanding membentuk sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, lanjut yang nomor 5, sudut A sama dengan sudut D itu dibagi dengan sudut B sama dengan sudut E, lalu sudut C sama dengan sudut F. Maka teorema
10.5 segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF itu terbukti.